Sebelum dieksekusi di tahun 1979, diktator Macias Guema mengirim istri dan anak-anaknya ke Pyongyang. Francisco Macias Guema adalah presiden pertama di Guinea Khatulistiwa. Ia lahir pada 1 Januari 1924 di desa Fekha, Guinea Khatulistiwa yang saat itu merupakan koloni Spanyol. Ayahnya adalah seorang tabib tradisional. Sebagai seorang anak muda, Guema bersekolah di sekolah Katolik. Sebagai seorang pemuda, Guema menjadi panitera dan kemudian menjadi juru bahasa pengadilan. Didukung oleh pemerintah kolonial, ia dipromosikan dengan sangat cepat. Pertama, dia sebagai wali kota ibu kota Malabo, kemudian menteri pekerjaan umum, dan akhirnya sebagai wakil presiden Dewan Pemerintahan. Pada akhir tahun 1960-an, Spanyol ditekan untuk memberikan kemerdekaan kepada Guinea Khatulistiwa. Akhirnya pada tahun 1968, Spanyol mengawasi pemilihan presiden. Guema terpilih sebagai presiden dan dilantik pada hari kemerdekaan Guinea Khatulistiwa pada tanggal 12 Oktober 1968. Guema dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia mempromosikan sekutunya ke posisi otoritas. Lawan digantikan oleh orang-orang yang dianggapnya dapat dipercaya, terlepas dari kompetisi mereka. Pada tahun 1971, ia mengeluarkan serangkaian dekret dan undang-undang yang memberinya kekuasaan tak terkendali. Dekret 415 memberikan semua kekuasaan langsung pemerintah dan lembaga kepada presiden, tentunya kepada dirinya sendiri. Undang-undang 1 membuat ancaman terhadap presiden sebagai kejahatan yang dapat dihukum mati. Hukuman karena menghina presiden adalah penjara selama 30 tahun. Pada tanggal 14 Juli 1972, sebuah dekret presiden menjadikan Guinea Khatulistiwa sebagai negara satu partai. Guema dinyatakan sebagai presiden untuk kehidupan bangsa dan kepala partai politik tunggal. Pada bulan Juli 1973, plebisit memberikan kekuasaan mutlak kepada presiden dengan persetujuan 99,9%. Tidak ada sistem pertanggungjawaban dana pemerintah. Guema menghabiskan banyak uang dan bebas untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan sekutunya. Sebuah kultus kepribadian di sekitar presiden dipromosikan. Guema tidak mempercayai kaum intelektual, gereja Katolik, dan para menteri serta para pembantunya. Dekret 6 diumumkan pada 18 Maret 1975. Mencap pendidikan swasta sebagai subversif dan melarangnya. Dia melarang penggunaan nama-nama Eropa, pengobatan barat, dan kata-kata intelektual. Pada pertengahan 1970-an, Guema menjadi sangat kejam, tidak terduga, dan paranoid. Dia menganiaya dan meneror dengan sangat bebas. Pelanggaran hak asasi manusia meluas. Ekonomi berantakan karena ribuan orang meninggalkan negara itu. Guema melarang penangkapan ikan di laut untuk menghancurkan kapal yang memungkinkan orang melarikan diri dari Guinea Khatulistiwa. Pada tahun 1977, lebih dari 65% dari legislator nasional dan setidaknya 10 orang yang pernah menjabat sebagai menteri pemerintah telah dibunuh. Dari populasi diperkirakan antara 300.000 dan 400.000, hampir 80.000 tewas.
Pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk kekerasan pemerintahan brutal Guema. Dia meminta bantuan Korea Utara mengirim istri dan 3 anaknya ke sana untuk tinggal. Pada tanggal 3 Agustus 1979, Theodore Obiang Guema Basogo yang pernah menjadi gubernur militer dan wakil menteri angkatan bersenjata mengorganisir kudeta yang berhasil kemudian. Francisco lolos dari penangkapan selama beberapa hari. Tetapi pada tanggal 18 Agustus, dia ditemukan bersembunyi di hutan. Dia dipenjara dan pada tanggal 24 September dibawa ke pengadilan militer di mana dia didakwa dengan genosida, pembunuhan massal, penggelapan dana publik, pengkhianatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tanggal 29 September, Francisco Guema yang berusia 55 tahun dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Guema menikah dengan memiliki 4 orang anak bernama Monique, Maribel, Francisco, dan seorang putra lainnya. Monique telah menulis sebuah buku tentang 15 tahun yang dihabiskannya di Pyongyang.